Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam, pagi Pak. Ya, oke. Semoga di pagi yang cerah ini semuanya bisa bergabung, bisa sehat selalu ya. Nah, walaupun ada yang teman kalian yang berduka ya kayaknya hari ini ya. Iya Bapak. Tadi orang tuanya siapa itu tadi ya, saya dikabarin. Tadi pagi tidak bisa ikut karena orang tuanya meninggal. Ya, semoga orang tuanya bisa husnul khotimah ya, bisa Amin. dilapangkan kuburnya, Amin. diterima ruahnya, diterima amal ibadahnya semua. Orang tua siapa tadi saya lupa ya. Gina, Pak. Iya, Pak. Ya, apakah ada yang mau apa namanya takziah nanti? Ada perwakilan dari kelas ini? Tidak. Insya Allah ada, Pak. Ada ya, oke ya. Nanti tolong disampaikan salam dari saya ya, dari Pak Adrian ya, pada keluarganya ya, tolong ya. Tadi untuk ke anaknya sih tadi sudah. Oke, kita mulai aja tanpa buang waktu lagi. Sesuai janji saya hari ini, oh ya, sebelum mulai kita coba on cam dulu, saya absen dulu buat laporan. Monggo di on cam dulu semuanya. Sebentar kok, saya foto dulu. Ya, semua ya dibuka dulu kameranya. Nggak apa-apa, yang masih dalam perjalanan juga nggak masalah. Ya, dibuka dulu semua. Mohon maaf ya, Pak. Lagi di perjalanan Ya, masalahnya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wajahnya semua dibuka dulu, dilihatkan dulu semua. Uli Nuha, monggo di ya, Azira, coba tolong di Dania, Uli Nuha, ya. Uli Nuha kenapa tidak mau dibuka? Halo, halo Uli Nuha, ada orangnya nggak? Azira, coba tolong dibuka dulu. Ya, ada 2 halaman. Oke ya, kita foto ya. Nggak mau dibuka ya, biarkan aja. Ya, bentar. 1, 2, 3. Bentar, halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, oke. Makasih. Ulin baru muka. Ya. Oke, kita mulai. Baru mandi. Oke ya. Kita mulai aja hari ini. Habis nyapu tadi, Pak, maaf. Ya, nggak apa-apa ya udah. Hari ini kita mulai pelatihan masuk ke kemarin sudah uji validitas dan reliabilitas. Hari ini kita masuk uji normalitas dan uji multikolinearitas ya. Materi sudah saya upload ke e-learning ya. Jadi nanti kalian bisa baca lagi di situ ya. Oke, kita masuk dulu ke uji normalitas dulu. Data kemarin masih ada kan kalian ya? Jangan dibuang dulu ya. Jadi buat melanjutkan nanti kita tinggal masuk ke SPSS-nya. Oke, kita masuk sekarang uji normalitas atau uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Ya, pengertian uji Kolmogorov-Smirnov atau uji normalitas ini apa sih? Pengujian normalitas banyak dipakai terutama setelah adanya banyak program studi beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana, tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Nah, uji itu sendiri sebenarnya apa? Nah, sekarang kita lihat.
Nah, konsep dasar dari uji normalitas KS ya, Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Kan kalian kalau untuk hitungan manualnya sudah saya jelaskan di statistik 2 kemarin ya, yang menggunakan daftar distribusi normal, yang ada distribusi sampling itu loh. Yang distribusi normal, multinomial, kemudian distribusi Poisson, ya. Nah itu yang pernah saya jelasin, ada angka baku Z. Nanti kita pakai angka apa namanya tabel distribusi normal juga ya. Nah, distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Ya, jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05, standarnya masih 0,05 ya, atau 5%. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Ya, dan jika signifikansi di atas 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Begitu ya. Penerapan pada uji KS ini adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Oke, kalau kita buat kriterianya, ya, kalian tinggal lihat ini saja patokannya, standarnya. Apabila P probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Ya. Jadi tidak ada sama dengan di sini. Berarti 0,05 di bawah 0,05 gitu ya. Jadi dari 0 sampai 0,04 gitu ya. Tidak. Jadi 0,05-nya tidak ikut. Di bawah 0,05. Berarti distribusinya tidak normal. Apabila probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0,05, baru distribusinya dikatakan normal. Ya, kata normal. Nah, ini maksudnya dia lebih besar atau sama dengan 0,05 berarti 0,05 ke atas. 0,05-nya ikut. Ya. Jadi seperti itu standarnya. Kemudian, ya ini nggak usah kita baca lagi. Nah, kita langsung mengikuti saja prosedur uji KS ini. Ya. Nah, nanti kita coba lagi di data yang kemarin. Entry data ke jendela data view SPSS, pilih Analyze, Non-Parametric Test, One Sample KS. Kemudian pindahkan variabel yang akan diuji ke tes variabel list, centang normal pada opsi tes distribution, klik OK, muncul output. Oke, sekarang kita lihat. Ya, kemarin itu standar datanya ini sudah ya. Nah ini masih menyimpan ya. Nah jadi ini yang kemarin, bagi yang kemarin tidak ikut, ini bisa dilihat nanti ya bahwa ini adalah hasil rekapan dari hasil dari Excel ya, dipindahkan ke sini, di copy paste ke sini. Nah, tapi sebelumnya kemarin sudah saya bisa masukkan variable view-nya di sini diisi dulu ya. Setiap mau menginput data di dalam SPSS, kerjakan dulu variabelnya. Jadi variabel view-nya di sini isi dulu, baru kemudian data view. Ya. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat di sini, berarti kita tadi klik Analyze, ya. Kemudian non-parametric test, tadi ya. Kita masukkan non-parametric test. Kemudian masuk, jangan non-sample, tapi ke legacy dialog. Kemudian masuk ke one sample KS.
Bisa sambil ikuti ya. Jadi non-parametric test, legacy dialog, kemudian masuk ke one sample KS. KS itu Kolmogorov Smith. Kita klik. Nah, ini variabelnya kita pindahkan semua. Ya. Ke kotak sebelah kanan. Kemudian test distribution sudah diberi centang normal ya. Nah, ini jangan pakai distribusi normal, bukan Poisson. Ya. Bukan uniform, bukan eksponensial, dia normal. Langsung klik OK. Ya. Nah, klik OK, maka keluarlah apa namanya? Outputnya seperti ini. Nah, ini ya hasil dari uji KS-nya. Nah, uji KS di sini yang kita baca yang mananya? Nah, yang kita baca adalah dari asymptote signifikansi to tailed-nya, dari signifikansinya. Nah, sekarang kita lihat mutu pelayanan untuk variabel mutu pelayanan itu nilainya 0,000. Citra merek juga 0,000. Word of mouth communication juga 0,00. Minat melanjutkan tadi juga 0,00. Artinya apa? Berarti kan dia di bawah 0,05 gitu ya. Nah, ini semua di bawah 0,05. Tadi ketentuannya tadi kalau di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05 itu ya berarti tadi apa? Distribusi datanya tidak normal ya. Nah, distribusi data tidak normal. Nah, apabila begini, bagaimana Pak hasilnya? Apakah harusnya distribusi data itu harus selalu normal? Tidak, ya. Bisa saja kejadian data tidak normal, tidak masalah, ya. Yang penting di dalam setiap pengujian kalian sudah menguji uji validitas dan uji reliabilitasnya, ya. Kalau sudah valid dan sudah reliable, itu tidak ada masalah ya. Uji-uji lainnya hanya akan mengikuti saja begitu, ya. Kalau uji valid dan uji reliable-nya sudah lewat, yang penting itu ya, uji lainnya mengikuti saja. Gitu. Tidak ada masalah. Nah, kalaupun mau dibuat normal, tapi nanti akan menggunakan kemiringan dan keruncingan kurva, skewness dan kurtosis, gitu ya. Yang pernah saya berikan mungkin di statistik bisnis 1, ya, begitu. Oke, itu ya. Nah itu apa namanya ketentuannya gitu ya. Nah, oke. Berarti hasilnya gimana cara bacanya? Tadi udah ya, berarti semuanya di atas di bawah 0,05, berarti tidak normal. Kalau dia misalnya di atas, p-value-nya berarti H0-nya diterima, berarti dia apa di atas distribusi normal. Nah, tapi kalau hasil kita tadi yang sudah kita cek, nah ini hasilnya semua di bawah atau tidak normal ya, di bawah distribusi normal ya, tidak normal ya. Test distribution is normal calculated from data, jadi tidak ada masalah sebenarnya ya. Ini akan terjadi kapanpun gitu ya. Yang penting kita sudah lewat uji valid dan uji reliable, itu saja ya. Jadi jangan diutak-atik lagi seperti itu. Oke, ada pertanyaan enggak untuk uji normalitas KS ini? Ada yang masih baru masuk, ada yang masih baru masuk. Nah, ini coba tolong ya. Kalau bisa tepat waktu ya, jadi nanti nggak ketinggalan. Oke, silakan. Ada yang bertanya untuk uji normalitas? Belum ada, Pak, sepertinya. Belum ya. Tadi menginputnya juga masih bisa ya, diikuti ya. Hasil Bisa, Pak. data kemarin masih tersedia kan? Iya, masih, Pak. Oke, nah, sip. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi seandainya hasilnya begini, ini akan ya kalau dicontohkan begini.
Nah, ini kan 0,998, 0,967 berarti dia p-value-nya lebih besar pada 0,05 ya. Jadi yang kita lihat di sini asymptote signifikansi dua arahnya ya, hasilnya di situ. Oke, berarti nanti kasih kesimpulannya seperti ini. Nah, ini sudah ada semua. Nah, ini tolong jangan kalian hilangkan ya, karena nanti standar ini juga akan terus dipakai sampai kalian menyusun skripsi nanti. Ya. Oke, kalau kita lanjut, kalau ini tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji multikolinearitas. Ya, ini nggak lama nih, bentar aja. Ya, oke. Sekarang apa sih yang dimaksud uji multikolinearitas? Nah, multikolinearitas, multi itu banyak. Jadi multikolinearitas maksudnya bertujuan menguji apakah model regresi yang ditemukan, regresi itu keterkaitan nanti ya antar ada regresi korelasi gitu ya, keterkaitan antar variabelnya nanti. Nah, ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas atau independen variabel. Nah, sekarang saya tanya, yang mana variabel bebasnya? Variabel bebas itu yang kalau kita lihat kembalikan ke apa? Ke kuesioner, yang mana variabel bebasnya menurut kalian? Ayo, siapa yang tahu? Silakan, saya kasih bintang ini. Ya, kalau bisa jawab. Yang mana variabel bebasnya di dalam judul ini? Judul ini, judul penelitian ini. Strategi. Yang minat melanjutkan studi bukan, Pak? Itu variabel apa itu? Yang bebasnya. Bebasnya, belum. Itu Y kan? Nah, yang mana yang variabel bebasnya, yuk? Yang mutu pelayanan, Pak. Terus? Apalagi? Brand image. Dan? Dan Betul. Yang dimaksud variabel bebas itu adalah variabel X ya. Tolong diingat ya. Tadi siapa yang jawab itu? Ya. Eliza, Pak. Elisa ya. Jadi tolong diingat yang variabel itu ya, variabel yang bebas itu yang ini X-nya semua. Ini X1, ini X2, waktu minggu lalu kan saya udah jelasin. Ini X3, inilah yang bebas. Kenapa disebut bebas? Karena dia menentukan yang ini, Y-nya. Nah, ini. Dia tentuin ini, Y-nya. Ini yang terikat, ya. Nah, jadi X itu variabel bebas atau independen. Ingat, independen, ya. Kalau Independence Day, hari kemerdekaan, kebebasan, ya. Nah, berarti bebas. Dia tidak terikat. Sedangkan yang Y adalah dependent variable ya. Ini independent variable, independent variable. Oke, sudah bisa membedakan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di uji multiko tadi ya. Ya, jadi bertujuan menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, berarti variabel bebas yang 3 tadi aja, yang X-nya aja. Ya, X1, X2, X3, mutu pelayanan, brand image atau citra merek, dan word of mouth communication. Ya, nah Y-nya enggak. Sekarang kita lihat. Cara mendeteksinya ada atau tidaknya multikolinearitas, ada 2 cara nanti ya. Pertama, kalau kita lihat nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Kemudian menganalisis matriks korelasi variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi di atas 0,9, intinya gini, makin mendekati 1 itu makin bagus, ya. Hal ini merupakan indikasi adanya multiko. Kalau dia makin mendekati 1, makin adanya multiko. Korelasinya makin kuat gitu.
ya, makin kuat. Ya, makin jauh dari 1, 0,1 atau negatif 0,2 itu makin lemah korelasinya. Nah, kemudian selain yang ini juga bisa kita cek dengan cara multikolinear, dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan VIF-nya, varian inflation factor-nya, faktor inflasi variance-nya. Dimana kalau kita cek nilai cut off-nya yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinear adalah nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,1 atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 10. Nah, kalau agak bingung dengan ketentuan ini nanti kita lihat. Ya. Nah, ini urut-urutan langkah-langkahnya. Buka filenya, kemudian kita menu analyze, regression, linear. Kemudian di layar Windows Linear Regression, pada kotak dependent isikan variabel terikat Y, pada kotak independent masukkan variabel bebas X, pada kotak method klik enter. Untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai toleransi VIF, pilih statistik. Nah, di layar akan muncul tampilan linear regression statistik sebagai berikut. Nah, nanti kita cek, aktifkan pilihan covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kemudian tekan continue. Oke. Oke ya, sekarang kita cek. Kita praktekkan. Ya. Ya, kita kembali ke data yang ini. Data awalnya di SPSS ya. Kita klik analyze. Tadi apa tadi? Ya. Tadi masuknya kemana tadi? Oke, regression ya. Pak, regression, Pak. Ya, bentar. Regression linear. Iya, Pak. Ya, oke. Bentar. Saya kembali dulu. Maaf. Ya, jadi kita masuk ke sini. Lagi, analyze. Regression, karena yang kita cek adalah regresinya. Kemudian masuk ke linear. Nah, sekarang kita bedain. Nah, ini mana yang kita bedakan? Mana variabel dependentnya, mana variabel independennya. Tadi yang mana variabel dependentnya? Ini kita masukkan ke sini, yang independen masukin sini. Yang dependen tadi terikat atau bebas? Terikat. Ya, yang terikatnya yang mana? Yang minat, Pak. Betul, ini pindahkan ke sini. Nah, yang ini 3 adalah Independen. independen, ya. Betul, ya. Sip, oke Pak Biandra. Nah, sekarang setelah begini, kita lihat, cek di sini metodenya, enter. Sudah. Kemudian diklik di statistik dulu. Nah, ini kita klik checklist covariance matrix-nya, akan kita mau cek ya. Kemudian sama collinearity-nya. Gitu. Yang lain abaikan saja. Ya, kemudian kita klik continue. Ya. Kemudian kita klik OK gitu ya. Nah, keluarlah apa namanya outputnya seperti ini ya. Nah, ini variabelnya apa hasil outputnya begini ya. Outputnya mana yang kita lihat? Ya. Mana yang kita lihat? Nah, sekarang kita lihat ini. Ya, ada 2, yang ini sama ini. Ya. Sekarang kita cek dulu. Ah, gimana ketentuan di dalam ininya tadi? Ya. Bentar. Ya, kita masuk dulu ke sini. Nah, kita cek ya, gimana? Nah, ini bisa kita dari cara pertama kita cek yang dari coefficient correlation-nya dulu. Ya. Sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita cek yang mananya yang kita lihat. Nah, ini angka ini. Misalnya nih, angka ini sama ini. Ya. Nah, dia kan jauh dari 0,9 nih. Ya. Jauh kan? Ini minus kan? Ya. Kalau saya kembalikan nih.
Misalnya, ini kan minus tuh. Ini minus nih. Min 0,5. Ini kan pernah saya bilang kalau di SPSS, nolnya di depan tidak ditulis. Kalau titik itu koma itu titik. Berarti ini nilainya min 0,525, min 0,581, min 0,057. Nah, artinya ini kan semua jauh dari 0,9 atau jauh dari 1. Kalau tadi saya bilang, kalau dia makin mendekati 1, itu korelasinya makin kuat. Tapi makin jauh dari 1, apalagi sudah negatif, itu artinya dia korelasinya tidak kuat. Nah, maka kalau korelasi tidak kuat, tidak terjadi multikolinearitas. Ya, dia tidak terjadi karena kenapa? Tidak ada keterkaitan antar X1, X2, dan X3-nya. Ya, yang X-nya saja ya. Karena kenapa? Korelasi antar variabel independen di bawah 0,9. Apalagi ini jauh. Gitu ya. Oke. Itu yang dari coefficient correlation. Sedangkan yang dari tabel koefisien, sekarang kita lihat. Yang kita lihat yang kalau misalnya diambil dari yang tolerance, nilai tolerance sama varian inflation factor-nya. Nah, ini nilainya berapa? Nah, di sini 0,481, 0,526, 0,349. Ya. Nah, artinya hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleran kurang dari 0,1. Ini nggak ada yang kurang dari 0,1 kan? Semua di atas 0,1. Ya. 0,4, 0,5, 0,3 itu semua di atas 0,1. Nah, kalau kita lihat yang VIF-nya, varian inflation factor-nya, itu juga hasil perhitungannya, nilai VIF-nya menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Ya. Ini juga tidak ada yang lebih dari 10. Yang toleransinya tidak tidak ada yang kurang dari 0,1, yang ininya PIF-nya tidak ada yang lebih dari 10, berarti semuanya tidak terjadi multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebasnya, yaitu X1-nya, X2-nya, X3-nya, yaitu mutu pelayanan, citra merek atau brand image, dan WOM-nya tadi tidak ada keterkaitannya, ya, tidak ada keterikatan. Begitu ya. Nah, ini cara kedua. Nah, sekarang kita cek yuk kerjaan kita tadi. Nah, kerjaan kita tadi, mari kita cek. Nah, di sini pertama kita coba yang coefficient correlation dulu. Nah, ini nih tadi ya, min 0,197, min 0,299, min 0,394. Nah, ini kan jauh dari 0,9 atau dari 1. Berarti artinya kalau dia jauh, ya tidak ada korelasi, ya. Tidak ada korelasi, maka korelasinya sangat rendah. Nah, ini kalau dari tabel coefficient correlation. Tapi kalau dari tabel koefisien juga begitu, harus sama. Jadi dua cara itu harus sama. Kalau di sini tidak ada kaitannya, di sini juga pasti tidak ada kaitannya. Nah, ini tadi toleransinya tadi di atas 0,1. Semua di atas 0,1 semua. 0,7, 0,697, 0,793. Semua di atas 0,1. Sedangkan kalau PIF-nya juga begitu. Semua di bawah 10. 1,359, 1,434, 1,26. Ini kan semua di bawah 10. Artinya kalau toleransinya lebih dari 0,1 dan PIF-nya kurang dari 10, ya, itu tidak terjadi multikolinearitas. Artinya tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel-variabelnya. Jadi saling berdiri sendiri. Mutu pelayanan tidak ada korelasinya dengan ini. Citra merek juga tidak ada kaitannya dengan word of mouth. Ya. Nah, jadi
Y-nya tidak masuk kan di sini, hanya yang masuk adalah yang X-nya saja. Ini X1, X2, X3-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Yang lain? Sama? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah dipahami ya sudah, untuk hari ini saya cuma uji normalitas dan multikolinearitas saja ya. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk uji yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas, uji hipotesis, uji T dan uji F, sekaligus koefisien determinasi dan kesimpulan ya. Nah, itu selesai berarti ya. Tapi saya rasa kurang tahu nih, belum ada pengumuman dari kampus ya. Apakah minggu depan libur atau tidak? Kalau tidak berarti kita langsung lanjut lagi satu pertemuan lagi ya. Tapi kalau libur ya berarti nanti kita sambung di setelah liburan di Januari, satu kali pertemuan baru UAS gitu ya. Selesai deh ya. Jadi begitu ya. Pak. Oke, itu yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Mohon nanti Pak absensinya segera divalidasi ya. Halo. Ya, mohon di mute dulu sebentar. Ya. Jadi nanti halo, mohon di mute dulu sebentar ya. Saya sebentar doang kok. Ya. Halo. Halo. Ya sudah cukup ya. Saya rasa cukup dulu untuk hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.